Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat. Kalian semua yang ada di rumah, yang ada mungkin di luar atau dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat. Hari ini Kapela akan membahas satu poin yang amat sangat menarik. Mungkin buat teman-teman yang juga concern atau mungkin yang senang banget tahu tentang update tentang korupsi, pasti akan sangat amat bersemangat membahas poin ini. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, jangan sedih karena kita hari ini akan membahas lebih lanjut tentang Corruption Perception Index atau CPI 2020, khususnya punya Indonesia. Nah, hari ini aku nggak sendirian, karena aku akan ditemenin sama Kak Yupita dan Kaneles. Jadi kita undang dulu ya. Kita undang dulu Kak Yupita dan Kaneles untuk bisa bersama-sama ngobrol dan juga sharing tentang si CPI ini atau CPI ini. Sambil kita nunggu Kak Yupi, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu apa sih si CPI ini. Jadi Transparency International Indonesia atau TII baru saja 2 hari yang lalu mengeluarkan indeks atau skor dari Corruption Perception Index tahun 2020 punya Indonesia, di mana sangat amat disayangkan peringkat Indonesia itu di Asia Tenggara turun dan berada di posisi 5 di bawah Timor Leste. Jadi bukan suatu pencapaian ya teman-teman, bukan sebuah hal yang baik juga sebenarnya. Dan kita akan mau bahas kenapa sih itu bisa terjadi dan kira-kira apa saja yang bisa kita telaah dari situ. Oke, kita masih tunggu Kak Yupi. Kita undang lagi ya teman-teman. Jadi penurunan skor Indonesia itu mengalami penurunan. Hai, sudah bergabung. Selamat sore. Kak Yupita dan Kaneles. Halo, Hai, ada di mana nih? ada di Mama Kota ya. Wow, asik banget. Tidak bisa jaga jarak 1 meter jadi kami pakai masker. Oke, tetap menjaga protokol ya guys, meskipun di luar ketemu. Semprot Kaneles. Bentar, kayaknya suara kalian kurang kedengeran deh. Kalau begini sih, Kecil gimana? tapi. Suaranya kecil nggak? Kecil tapi. Coba lagi. Halo? Ya, ya, Coba halo, tes. halo. Kedengeran Nah, nggak? oke, better. Oke, oke. Itu coba Lumayan, suara lumayan. dulu. Cek sound. Yupi, suara kedengeran sih, cuma agak kecil. Oke, nanti saya bisa teriak. Oke, fix. Mantap, kita Ya, lanjutkan. kita mau bahas tentang Kita ICP. mau bahas tentang Yoi, itu uh, CPI, pakai bahasa halo, Indonesia aja. gabung. Manuel silakan bergabung ini. Indeks Boleh. prestasi korupsi ada turun, baru ranking juga terjun bebas Iya, ya. betul. Dan Ranking dan dia terjun bebas dari 85 ya. 85 turun ke 102 itu tuh banyak sekali. itu betul. Dan ternyata kita tuh poinnya ada 5 poin di bawahnya Timor Leste, guys. Ya, guys. Mantul Poin yang guys. sangat jauh Jadi gitu. betul. Jadi Dan sore hari ini orang akan cerita-cerita apa saja sih yang menjadi bahan scoringnya IPK ini. betul. Ayo karena duluan. Apa nih? Halo teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih ya sudah mampir di sini. Kita sebetulnya ngobrol bebas aja. Oke, ada yang tanya topik hari ini apa Kak? Ya, Kosmos topik hari ini adalah kita mau mendiskusikan terkait dengan penurunan indeks prestasi korupsi atau dalam bahasa Inggrisnya Corruption Perception Index yang baru 2 hari yang lalu Ya, betul. diterbitkan atau dikeluarkan oleh Transparency International. Ya, Jadi CPI atau IPK itu merupakan suatu
survei yang mengukur sebuah negara itu komit terhadap pemberantasan korupsi atau tidak. Ya, jadi CPI atau IPK sekali lagi saya mau katakan bahwa itu adalah sebuah survei untuk mengukur sebuah negara itu dia tingkat korupsinya tinggi atau justru rendah. Jadi kemarin Transparency International itu mempublikasikan hasil surveinya terhadap 180 negara 80. di, Ya, ya, 108. termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Jadi Ya. hari ini kita mau mempertanyakan atau menyoal kenapa ranking Indonesia itu menurun. Nah, itu dia, Ya. jeblok. Dan mungkin Ya. dan Nah, mungkin ayo, aku mungkin ceritain pertanyaannya gini, sedikit. teman-teman, ada yang tahu Gambia atau tidak? Ayo, ada Nah, yang tahu Gambia? Kalau ada yang tahu Gambia, silakan ditulis dulu apa hubungannya Gambia dan Indonesia. Nah, itu dia. yes. Kemerdekaannya Gambia dengan Indonesia siapa duluan? Ya. Dan mungkin buat teman-teman apa yang lagi nonton ini gak tahu nih Kak, scoringnya kan kayak apa nih? Kalau aku boleh jelasin sedikit bahwa kalau 0 itu tuh sangat tinggi ya Kak, tingkat korupsinya. Tetapi kalau 90, 100, dan itu tuh biasa skalanya dikasih warna kuning, berarti mereka adalah negara yang bersih. Nah, kalau dilihat dari skalanya, kita tuh masih merah. Warnanya tuh merah banget, guys. Artinya kita korup. Kita masih banyak banget korupnya. Dan kalau mau kita kilas balik sedikit ya kan, Eles, tahun 2019 kemarin tuh kita tuh ada di posisi di skor 40 dan rankingnya tuh sebenarnya 85. Dan sekarang kita ada di skornya 37, turun 3 poin, dan kita rankingnya turun jauh banget ke 102. Dan kalau untuk komitmennya untuk memberantas korupsi, tapi Indonesia tidak tahu ya, padahal 2020 ya, Transparansi Internasional kasih rekomendasi yang cukup strategis. 2019. betul. 2019. Betul. Ya, ketika indeks persepsi korupsi dirilis. Ya, 2019 betul. di tahun 2020. Betul. Jadi dalam rentang waktu 25 tahun terakhir itu kan survei ini secara rutin dilakukan setiap tahun. Nah, Indonesia sejak tahun 90-an dimulai dari skornya yang 19 dulu sampai 2019, terutama dalam waktu 6 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, artinya kemungkinan besar 2 dekade terakhir itu tren indeks prestasi korupsinya Indonesia itu sebenarnya naik ya. Jadi ya, ambil contoh ya, dalam periode Pak Jokowi itu kita mulai start dari angka 26 ya kalau tidak salah. betul. Angka 26. Nah, terus dia naik 27, terus naik ke 36, ya agak sedikit stagnan di 2018 ya. Ya, Tapi dia naik lagi. Nah, betul. naik kemudian sampai 38 dan poin tertingginya itu sebenarnya 40 di tahun 2019 itu. Nah, tetapi ternyata tahun ini tuh terjun bebas. Nah, kita belum bicarakan mengenai sebetulnya apa yang menjadi penyebab dari terjun bebasnya ini. Kita baru menginformasikan bahwa CPI itu adalah sesuatu survei begitu. Betul. Oke Kak, jadi silakan Kaneles boleh bahas tentang sebenarnya apa aja sih item-item dari si penilaian ini. Silakan Kaneles. Masih ada banyak teman-teman. Kalau untuk itemnya ada banyak, teman-teman bisa baca di websitenya Transparansi Internasional. Nah, kami hanya akan membahas top 5 yang membuat Indonesia tuh anjlok. Apa aja sih? Oke. Apalagi si penyumbang terbesar untuk Indonesia. Karena kan ada macam-macam itemnya. Aduh, susah-susah ya namanya. World Justice, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu kayak penegakan hukum. Kemudian Kak Yupi, boleh nggak HP-nya dideketin dikit? Nah, oke, sip. Ya, oke. Jadi kita hanya akan membahas top 5 item yang penyumbang terbesar jeblosnya
indeks prestasi korupsinya Indonesia. Jadi Ya. ada macam-macam, ada dua yang tertinggi, yaitu yang pertama penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu masuk, kemudian juga legislasi, policy. Aduh lupa lagi bahasa Inggrisnya, susah ya. Kemudian yang tiga lagi Kak Neles yang akan jelaskan. Kak Neles silakan. Yang tiga lagi apa ya? Oke, jadi sebetulnya secara singkat gini teman-teman, soal investasi dan bisnis. Jadi ease doing business itu menjadi salah satu penyumbang di dalam naik turunnya indeks prestasi korupsi itu sendiri. Lalu juga ada Global Insight Country Risk. Jadi kalau kita berbisnis dan seterusnya di sebuah negara itu, bagaimana risiko yang terjadi di sana? Apakah misalnya nanti dia itu semakin berbeli-beli, kita bisa gagal bisnis, kemudian kita bisa mendapatkan risiko bisnis dan risiko hukum yang tinggi. Paneles suaranya boleh digedein, Kak? Ya, lalu juga soal kebebasan demokrasi. Nah, ini yang paling penting karena lalu sebetulnya soal demokrasi itu yang paling menonjol di dalam temuan Transparency International tahun 2020 ini. Mereka menggunakan atau membuat topik ya dalam rilisnya ini korupsi dan COVID-19. Nah, salah satu temuan penting dari analisis data dan informasi yang dilakukan oleh Transparency ini bahwa ternyata COVID-19 itu punya korelasi yang sangat erat dengan meningkatnya tingkat korupsi, dan korupsi memperparah demokrasi. Jadi ini semua ada korelasinya. Jadi saat ini kalau saya boleh mengatakan bahwa kita tidak hanya menghadapi krisis kesehatan karena pandemi COVID-19, tetapi kita juga menghadapi krisis demokrasi dan krisis korupsi. Dan itu sebenarnya sudah ditulis oleh Transparency National dalam rilisnya tersebut. Nah, rilisnya bisa dapat di mana? Teman-teman bisa cek di Transparency National atau Transparency National Indonesia di websitenya, sudah ditemukan di sana. Nah, tadi itu beberapa indikator yang kemudian dipakai untuk mengukur tingkat korupsi di sebuah negara. Nah, coba ya. Kalau di Indonesia ada sebetulnya, mending saya baca aja ya. Jadi ada indikatornya itu pertama International Country Risk Guide. Kemudian yang kedua itu IMD World Competitiveness Yearbook. Yang ketiga Global Insight Country Risk Rating. 4 World Economic Forum. Kemudian Bertelsmann Foundation Transform Index, Economic Intelligence Unit Country Rating, PRC Asia Risk Guide, Varieties of Democratic Project, dan World Justice Project Rule of Law Index. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari semua varian atau semua indikator tadi, itu trennya menurun dari tahun 2019 di tahun 2020 itu semuanya tuh menurun. Ada yang stagnan, yang naik cuman World Justice Project, tapi itu tidak menyumbang besar terhadap penurunan. Jadi meskipun dia naik tidak signifikan karena dia hanya naik 2 poin dari sebelumnya 21 itu naik ke 23. Nah, sementara dari semua indikator tersebut World Justice Project ini tuh Indonesia itu paling rendah gitu. Jadi kalau dia naik pun ya, tapi kalau misalnya International Country Risk itu turun ya, tetap indeks itu tidak naik. Lalu misalnya World Competitiveness Yearbook dia turun, World Justice naik, dia tidak berpengaruh apa-apa karena ya dia skornya memang dari awal itu sudah rendah, dan ini menjadi problem serius dalam beberapa dekade belakangan ini karena rule of law atau negara hukum Indonesia itu tidak kemudian di-create menjadi yang prudent, ya, yang benar-benar baik gitu. Tetapi lebih banyak kemudian semacam politik begitu. Jadi supremasi hukum itu lemah di Indonesia saat ini karena meningkatnya supremasi politik. Mungkin 2 tahun belakangan sih lebih tepat. Ya. 2 tahun terakhir sih. Mau bilang menandai periode
terjadi Iya. gitu. Bet- Nah tapi soal pelemahan terhadap demokrasi ya, itu sebenarnya fenomena global dan itu diperparah oleh pandemi COVID-19 gitu. Jadi semua negara mengalami. Ambil contoh kayak di Hungaria, di Filipina, itu kan tingkat represinya sangat tinggi. Nah, eh, tingkat represi sangat tinggi, lalu itu tidak diimbangi dengan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran COVID-19. Betul. Bahkan misalnya, ya, Tapi Indonesia pecah rekor karena tutup tahun dengan betul, skandal Iya, bantuan sosial. iya, Jadi kalau betul. negara lain bisa sampai pecah rekor, kita hebat sampai pecah rekor. dan menurun dari 40 ke 37 itu sebenarnya Setuju. jebloknya itu jauh karena dia menurun drastis gitu. Bahkan kita di bawah ini ya, Timor Leste, dan Timor Betul. Leste itu negara yang akselerasi ininya bagus. Nah ini soal survei bagaimana dengan situasi nyata. Nah ternyata memang terkonfirmasi sendiri bagaimana pelemahan terhadap institusi pemberantasan korupsi seperti KPK melalui revisi undang-undang KPK. Lalu bagaimana legislasi di dalam negara kita itu mengarah kepada terbukanya ruang-ruang praktik korupsi begitu. Di samping pemerintah juga menciptakan semacam regulasi yang memberikan impunitas, ya kan? Misalnya Perpu COVID-19 itu kan Perpu yang impunitas sebenarnya karena dia membuka ruang korupsi tetapi lalu tidak melakukan penegakan hukum semisal itu terjadi karena dia memberikan imunitas di situ. Jadi hal-hal seperti itu sangat mempengaruhi indeks persepsi begitu. Iya, betul. Dan jangan dianggap bahwa ini sekedar persepsi, no, karena ini memotret kondisi real di masyarakat berdasarkan persepsi-persepsi yang ada. Tentu ada data dan informasi yang dianalisis di sana. Jadi seharusnya ini menjadi peringatan ya, Peringatan keras. peringatan keras. Indonesia mau kemana gitu. Betul, Nah, betul. Nala sempat singgung tentang aturan yang dibuat pemerintah soal perubahan APBN dan APBD. Kan pemerintah daerah diarahkan untuk bisa mengalokasikan, melakukan penyesuaian alokasi dana untuk Ya, penanganan COVID. Tapi pemantauannya, kemudian sanksinya itu tuh tidak jelas. ya, Misalnya betul, proporsi pengalihan itu seberapa supaya betul. bisa dikatakan itu tepat sasaran dan menanggapi situasi yang emergensi bencana nasional kayak gitu. Itu Iya, tidak ada panduan teknisnya, hanya diarahkan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan dan ditugaskan untuk mengalokasikan APBN dan iya, APBD tepatnya untuk penanganan COVID, tapi kan tidak tahu apa yang boleh dibeli. betul. Kan Dan tidak dibeli secara linci ya, Kak, maksudnya. itu kemudian prosedur pengadaan barang dan jasa selama Iya, COVID, kalau itu pemerintah daerah beberapa praktik ya Viera, kita lihat biaya rapid test iya, itu tidak merata di Indonesia. betul, Kenapa? Karena aturan di Jakarta dan di Sulawesi, bahkan di Sulawesi di tempat saya dulu ada di suatu media massa penunjukan langsung 4 klinik private iya, untuk ini tes rapid test, dan itu tuh 500.000. betul. Itu kan salah satu faktor yang menyumbang hal-hal seperti ini. Dan ya yang kita masih tahu hangat-hangatnya berkaitan dengan legislasi itu kemarin prosedur legislasi dari hukum omnibus law. Iya, Itu banyak sekali prosedur-prosedur legislasi yang dilangkahi karena jadi ya begitu. Nah sekarang kita juga perlu bahas karena siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab ya betul. untuk memastikan bahwa Indonesia itu bisa memperbaiki peringkatnya, kemudian terus Ya, meningkatkan indeks investasi korupsinya. Kalau yang saya mau bilang yang pertama itu bukan KPK malah, tapi pemerintah dalam arti sempit, artinya eksekutif bekerja sama dengan legislatif gitu ya. Kedua lembaga ini harus komitmen, terutama dengan rancangan-rancangan peraturan atau undang-undang yang melemahkan institusi pemberantasan korupsi. Kemarin kita lihat sebelum ada wacana perubahan undang-undang KPK, itu tuh udah mulai menanjak
Iya, kemudian ketika mulai gencar-gencarnya ada pelemahan KPK, lalu ada banyak demo, dan itu terjadi di sepanjang tahun 2020. Jadi ya itulah. iya. Betul, betul. Dan memang eh ini yang menjadi concern kita ya Kak, maksudnya betul kata Kak Neles tadi dan Kak Yupi, bukan ini sebagai hanya persepsi, tapi memang ini di riset, di assess dengan data yang valid, dengan kondisi yang real, dan inilah kondisi kita gitu. Nilai sangat Betul. amat jelek. Ya, transparansi internasional itu tidak hanya melakukan survei atau penilaian, tapi mereka juga menyusun serangkaian rekomendasi yang cukup Ya, teknis begitu. Dan ya berarti nggak susah dong untuk dilakukan, tidak perlu ya, meraba-raba. Dan salah satu di poin satu yang ditekankan itu soal politis tadi. Jadi kebijakan demokrasi yang kebijakan aturan yang demokratis, bukan yang politis gitu. betul, betul, Ya, betul. ini aku Dan nambahin lagi ya. Jadi, silakan Kak. sorry, aku koreksi sedikit ya. Tadi aku bilang Hungaria, maksudnya itu Rumania. Jadi Jauh uh, sekali ya. Rumania itu memang menjadi satu negara di Eropa yang dia masih menjadi negara terkorup sebenarnya. Tapi tren CPI di Eropa itu yang paling bagus karena dia selalu menjadi negara yang tingkat korupsinya itu bersih. Ya. Tingkat korupsinya Ah, maksudnya rendah di negara-negara Eropa. Nah, sementara negara di Afrika Sahara sana itu selalu menjadi negara-negara yang korup di dunia. betul. Betul. Uh, dalam konteks pandemi ini sebenarnya masalah korupsi tadi kita sudah menyinggungnya itu berkelindan ya. Jadi dia tuh memperparah sebenarnya. Jadi kalau negara yang tingkat korupsinya tinggi, justru penanganan pandemi kita kebalau karena Iya, anggaran. Jadi temuannya Transparency International itu menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi paling tinggi itu akan spending paling kecil untuk kesehatan masyarakatnya gitu. Jadi oke. dia mengeluarkan anggaran untuk sistem kesehatannya, infrastruktur kesehatannya, bahkan tenaga medisnya saja itu kurang gitu. Seperti di rumahnya itu gitu. Jadi memang benar-benar isu korupsi ini bukan hanya isu yang mengawang, tetapi Iya, isu yang sebetulnya sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Bahkan kita bisa merasakannya dalam eh, apa healthcare system kita gitu, sistem kesehatan kita. Nah, selanjutnya soal kesehatan, soal demokrasi. iya, Nah, dia tuh memperparah ya. Jadi pandemi itu justru memperparah, tetapi sebelumnya korupsi itu punya kaitan erat dengan demokrasi karena di dalam sebuah sistem yang korup itu prosedur demokrasi itu tidak ditempuh dengan baik. Kenapa? Karena penguasa itu mengambil alih semua mekanisme pengambilan keputusan, penyerapan aspirasi dan seterusnya gitu. Jadi iya. hanya menghimpun dari segelintir orang. Dalam konteks pandemi tentu saja situasi berubah. Orang tidak bisa lalu turun ke jalan dan seterusnya. Nah, disitulah terjadi praktik pengambilan keputusan sepihak. Hmm, Di samping itu, tidak dibarengi dengan ada lembaga pengawasan dan seterusnya. Juga soal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Bagaimana pengelolaan anggaran di sebuah negara. Itu tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan orang yang kemudian mau mencoba menuntut, menyuarakan. Nah, iya, tren yang ada menunjukkan bahwa negara bersifat represif gitu. Jadi hmm, entah itu represif dalam hal-hal misalnya ancaman, intimidasi, atau iya. mungkin penegakan hukum, Penegakan, kriminal, betul. Orang-orang yang ya, melakukan demo, ya, Iya, berusaha menyampaikan aspirasi mereka. Kita juga punya catatan yang cukup panjang tuh yang kemarin soal 7 tahanan politik. Itu kan juga ditandai di tahun 2020 bagaimana orang berdemokrasi kemudian
dikriminalisasi, dituntut dengan macam-macam, bahkan sampai dengan isu makar. Padahal dia Ya, sedang menyampaikan aspirasinya ya, bahwa ya dia juga sebagai masyarakat sipil yang punya hak dan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Dan kemudian kita lihat demo Omnibus Law itu cukup represif ya, dilihat dari jumlah kerusakan yang terjadi. Kan tidak mungkin kan ada perlawanan dari peserta demo kalau tidak ada apa ya, tindakan. tindakan-tindakan represif dari Bet- para penegak hukum. Betul. Ya, Betul. jadi democratic backsliding atau kemunduran demokrasi ini memang benar-benar kita rasakannya dalam konteks pandemi di Indonesia juga. Pembuatan kebijakannya poinnya semuanya itu terpusat di DPR dan pemerintah doang. Masyarakat justru tidak diperhatikan, padahal salah satu rekomendasi penting dalam CPI tahun 2019 itu bagaimana kemudian memaksimalkan fungsi masyarakat sipil sebagai. Nah itu tidak terjadi seperti ini. Jadi kok CPI menurun? Ya memang karena apa? Tidak ada komitmen yang besar ditunjukkan oleh pertama presiden. Iya. Karena dalam sistem pemerintahan presidensil itu pusat kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan itu ada di tangan presiden, maka tidak salah bahwa presiden harus bertanggung jawab dalam kondisi ini. Tapi juga kita kan menganut sistem legislatif heavy, di mana kekuasaan pembentukan aturan itu ada pada DPR atau legislatif. Nah, sayangnya dalam 2 tahun terakhir ini DPR itu seolah-olah tidak mengimbangi kekuasaan eksekutif. Jadi dia tidak Atau dalam bahasa kasarnya tidak kerja lah. ya betul tidak kerja. Udah nggak usah diperhalus. Jadi mekanisme check and balances Nggak itu ada. tidak ada. Ya. Kita bisa melihat bahwa undang-undang yang diajukan itu lolos dan seterusnya. Nah ini sangat sayang. Bahkan undang-undang yang sebetulnya ini ya punya dampak terhadap hajat hidup orang banyak seperti Omnibus Law, undang-undang minerba, Ya. itu kan tidak ada perlawanan berarti sebenarnya. Ya kan? Padahal di bawah ini para konstituen itu sudah teriak-teriak demo besar-besaran berjilid-jilid skalanya nasional, ya tapi gitu-gitu aja dalam waktu yang sangat singkat kan undang-undang Omnibus Law yang kemudian dia berdampak langsung terhadap 79 ya, hampir 79 undang-undang itu disahkan. Yang paling menarik yang dan harus disayangkan sekali itu undang-undang minerba itu 14 hari doang. Lalu yang paling gila lagi itu undang-undang MK hanya 7 hari doang pembahasannya gitu. Jadi memang Betul. benar fungsi legislasi juga sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Ada yang lebih parah juga kalau kita amati iklim partai politik kita dengan situasi nggak ada check and balance-nya dari legislasi ke eksekutif, itu tuh iklim partai politik kita tuh makin kayak anak-anak. Jadi kalau diwawancarai media di belakang nanti jawabannya, oh saya nggak tahu, kami harusnya nggak Ya, ikutan, ini harusnya nggak betul. setuju, walk out atau nggak sign up, itu tuh Betul. tidak mendewasakan gitu loh. Konstituen itu mempercayakan suara mereka ke kamu untuk kamu melaksanakan fungsi check and balance. Jadi intinya ya legislasi nggak kerja, kemudian eksekutif juga pemerintah, presiden dan para menteri juga memanfaatkan momentum itu. Bahkan Iya. kemarin bisa kebobolan kan Kementerian Sosial gitu, itu fatal sekali. Gitu. Ya, Betul. jadi sebetulnya kalau ditanya siapa lagi yang bertanggung jawab ya partai politik yang Partai ketiga. politik ya. Gitu. Tiga aktor besar ini menurut kami ini menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Halo Eva. Halo yang bergabung. Iya betul. Ya, ini tren korupsi kemanusiaan ya, karena dana-dana rakyat itu lalu dikorupsi oleh anggota
partai politik yang mengakunya lahir dari wong cilik. Ya. Itu. Ya, betul. Itulah yang menjadi kadang apa ya? Slogannya mereka kan istilahnya dari wong cilik tapi ternyata malah tidak memanusiakan manusia juga. Ya. Dan ternyata memang kalau kita lihat kasus-kasus dari Kemensos juga sebenarnya bukan yang pertama juga ya kemarin ya, maksudnya di tahun 2011 juga Kementerian Menteri Sosial kita juga tersandung hal yang sama, dan ternyata setelah baca-baca memang TI mengatakan bahwa semua negara yang ya kita lah seluruh dunia ini yang terkena COVID, dan ternyata memang dana bantuan ke masyarakat itulah yang menjadi lahan basah buat mereka. Iya, betul. Dan kenapa negara-negara berkembang sih yang indeks prestasi korupsinya menurun? Karena di masa COVID ini, pandemi itu kita banyak menerima bantuan dana-dana internasional. Nah, bukannya dipakai untuk memaksimalkan penanganan COVID, malah dikorupsi. Karena itulah banyak sekali informasi mengenai vaksin. Tiba-tiba kami sudah dipilihkan vaksinnya. Iya. Ada proses demokrasi di situ. Apakah rakyat mau yang bagaimana? Iya, betul. Nah, kalau kita mau tebak-tebakan nih, tahun depan naik apa turun? Tahun ini. Betul. Coba sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita hari ini, mungkin teman-teman yang nonton bisa tulis juga di komen kira-kira apakah yang akan terjadi di tahun ini. Kita lihat sampai 31 Desember besok gitu. Apa yang akan terjadi? Apakah banyak koruptor-koruptor lagi yang akhirnya tertangkap gitu ya? Kita akan lihat. Dan kalau misalnya satu lagi nih buat KUP dan Kaneles, kalau misalnya teman-teman yang di sini kepengen Kak, kita mau tahu dong update misalnya tentang gimana sih caranya kita mengawal misalnya gimana ya, langkah-langkah mudah yang anak muda bisa lakukan untuk paling tidak mengetahui info terupdate kah misalnya, atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengawal mungkin dana-dana kecil di daerah masing-masing gitu. Kira-kira apa Kak langkah mudah buat anak-anak muda? Kalau dari saya sih pantau terus websitenya DPR. Di situ biasanya mereka akan setiap habis rapat mereka akan upload notulensi rapatnya di situ. Dan selain itu kemarin sih ada aplikasinya ya untuk melaporkan yang bansos, penyaluran bansos dan sebagainya. Kemudian perhatikan juga website Kementerian Keuangan. Di situ ada aturan-aturan bagaimana penganggaran, kemudian bagaimana penganggaran barang dan jasa. Terus yang ketiga ada juga website, saya lupa nanti saya ketik. Di situ teman-teman bisa melihat berapa alokasi dana APBD untuk penanganan COVID. Kira-kira gitu sih. Kalau Kanela? Mantap. Berita yang mana dulu? Pokoknya semua berita yang ada, kalau misalnya pengen tahu soal anggaran, cari berita tentang anggaran. Jangan malas untuk membaca, karena kalau kita membaca satu nanti dia ngalir ke sana kemari kan, kalian bisa dapatkan informasi. Jadi sekarang kita tidak perlu menunggu negara, karena sudah terbukti bahwa dalam pandemi ini rakyat bantu rakyat itu bisa kok, warga bantu warga itu bisa. Nah, sekarang dengan adanya penurunan ini, mestinya ini menjadi trigger buat kita untuk ikut menyumbang sesuatu. Untuk naik itu sangat sulit. Tahun 99 sampai tahun 2020 itu berapa tahun itu kita hanya mampu sampai 40. Itu pun sekarang oleh negara ya itu turun gitu, akibat pula negara yang ugal-ugalan tidak punya komitmen, ya kan? Itu akhirnya kita seperti ini. Nah, lalu kalau menurun seperti ini, apakah investor mau percaya? Nah, karena kan berarti omnibus law-nya kedua. Ayo. Nah, jadi kan syaratnya kepercayaan itu ya salah satunya adalah is doing business. Tidak ada korupsi, tidak berbelit-belit, birokrasi bersih. Nah, ayo sekarang menurun nih. Jadi selamat ya untuk yang kemarin meloloskan omnibus law, selamat menikmati dengan berita CPI kita udah kemana-mana. Dan itu sih. Oh mungkin yang akan datang minggu depan ya
Betul, 37.001. Nah, ya itu juga akan melengkapi Itu tentang apa kemiripan. sih? Itu soal apa anti korupsi untuk private ya sih ya, untuk lembaga Betul, private jadi pengaturan. ya Ya. Wah, seru. seru karena kalau kita tahu peraturan korupsi itu kan hanya mengatur ruang lingkupnya pemerintah negara ya Kak. Maksudnya private itu sektor private nggak pernah disentuh nih. Sedangkan kan kadang investor datang jalur private dan mungkin mereka merasa apa jaminannya sih kita menginvest di sini di Indonesia dengan mungkin ya mereka udah melihat nih indeks kita segitunya, apalagi sih yang bisa membuat si investor itu secure untuk melakukan bisnis di Indonesia, dan itu melupakan salah satu standar internasional juga yang memang menjadi fokus buat perusahaan-perusahaan private di Indonesia sekarang. Jadi terima kasih Kakak Yupi dan Kakak Neles buat ceritanya. Kita disuguhkan view yang indah. Aku di kamar, belakangnya tembok, kalian dengan penuh hijau-hijau dan gedung-gedung tinggi. Pokoknya terima kasih banyak. Intinya sama kayak apa yang tadi disampaikan Kak Yupi dan Kak Neles, kita sebagai anak muda jangan pernah malas membaca. Kawal semua website-website yang bisa kalian cek. Sekarang gampang pakai HP, kalian bisa buka segala macam, baca, dan biar kita aware sama apa yang terjadi di negara kita. Segitu aja, minggu depan kita akan bahas lagi tentang ISO. Ini masih rangkaian series bulan ini. Jadi jangan lupa buat teman-teman stay safe, stay healthy, terus tetap jaga jarak, pakai masker, jangan lupa. Pokoknya minum vitamin, sehat-sehat. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Kakak Neles. Indeks prestasi korupsi. Dah.